괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Dan yang terhormat kepada Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Mafiratul Hamdiyah MPD, sekaligus pengampu mata kuliah semantik bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan tentang semantik, yaitu jenis-jenis makna. Ada 8 jenis-jenis makna, yaitu yang pertama adalah makna leksikal. Leksikal merupakan bentuk kata sifat yang berasal dari kata benda. Leksikon, yang berarti kosakata atau pembendaharaan kata. Setiap leksikal terdiri dari satuan yang disebut leksim, yaitu bentuk dasar dari bahasa yang memiliki makna. Contohnya yaitu kata tikus. Dalam makna leksikal, merujuk pada jenis binatang pengerat yang dikenal dapat menyebabkan penyakit seperti tifus. Makna ini tampak jelas dalam contoh kalimat seperti tikus ini mati diterkam kucing, atau panen kali ini gagal akibat serangan hama tikus. Pada kedua kalimat tersebut, kata tikus jelas mengacu pada binatang tikus sebenarnya tanpa ada makna tambahan. Namun dalam kalimat yang menjadi tikus di gudang kami ternyata berkepala hitam, di sini tikus tidak merujuk pada binatang pengerat, melainkan pada manusia yang berperilaku seperti tikus. Mungkin seseorang yang mencuri atau merusak sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini, kata tikus digunakan secara kiasan, tidak sesuai dengan makna taksim aslinya. Yang kedua ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dari peran suatu kata dalam sebuah kalimat. Makna gramatikal ini bergantung pada bagian kata tersebut digunakan dalam satu konteks kalimat tertentu. Artinya, perubahan makna dapat terjadi karena adanya proses-proses gramatikal seperti afiksasi, penambahan awalan, akhiran, atau sisipan pada kata, reduplikasi, pengulangan kata, dan komposisi, penggabungan beberapa kata menjadi satu kesatuan makna baru. Dalam proses afiksasi, kata dasar yang diberi awalan atau akhiran akan mengalami perubahan makna sesuai dengan fungsinya dalam kalimat. Begitu pula dalam proses reduplikasi, pengulangan kata tidak hanya mempertegas makna tetapi juga menambah mansa tertentu yang tidak dimiliki oleh bentuk kata tunggal. Sementara dalam proses komposisi, penggabungan dua atau lebih kata bisa menciptakan makna baru yang berbeda dari arti masing-masing kata tersebut. Makna gramatikal atau makna situasional, kata yang sangat bergantung pada konteks atau situasi tertentu di mana kata tersebut digunakan. Dalam situasi yang berbeda, kata yang sama dapat memiliki makna yang berbeda pula, tergantung pada struktur kalimat dan tata bahasa yang digunakan. Contoh afiksasi. Kata dasar ajar, makna memberi pengetahuan. Setelah afiksasi, pengajar, makna orang yang memberi pengetahuan. Dalam hal ini, makna gramatikal berubah karena adanya imbuhan pe yang mengubah kata ajar menjadi kata benda pengajar yang menunjukkan orang. Contoh dari reduplikasi yaitu kata dasar anak.
Maknanya yaitu seorang keturunan. Apabila direduplikasikan menjadi anak-anak, makna lebih dari satu anak dalam kelompok anak. Dengan adanya pengulangan kata, makna gramatikal berubah menjadi bentuk jamak, menunjukkan lebih dari satu orang anak. Dan yang ketiga ada komposisi, penggabungan kata. Kata pertama yaitu rumah, yaitu bangunan tempat tinggal kita untuk berlindung dari cuaca ataupun apapun itu. Kata kedua yaitu sakit, yaitu keadaan fisik yang tidak sehat. Apabila dikomposisikan, rumah sakit, makna tempat pelayanan kesehatan untuk orang yang sedang sakit. Di sini makna baru muncul dari gabungan kedua kata tersebut yang berbeda dari makna kata-kata individualnya. Pada setiap contoh di atas, makna gramatikal muncul dari perubahan yang terjadi karena proses gramatikal dan makna dari makna dasar kata itu sendiri. Yang ketiga ada makna denotatif. Makna denotatif juga disebut dengan istilah makna denotasi. Menurut KBBI, denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas petunjuk yang tegas pada sesuatu yang ada di luar bahasa atau sesuatu yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Oleh karena itu, makna denotasi sering disebut sebagai makna sebenarnya. Contohnya, perempuan dan wanita. Kedua kata ini mempunyai dua makna yang sama, yaitu manusia dewasa bukan laki-laki. Yang contoh kedua yaitu ular, yaitu hewan reptil berdarah dingin. Yang ketiga ada kursi, tempat duduk yang terbuat dari kayu. Yang keempat ada makna konotatif. Menurut Pateda 2011 halaman 112, makna konotasi muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakaian bahasa terhadap kata yang didengar atau kata yang dibaca. Contohnya yaitu bunga desa. Bunga desa bukan berarti bunga yang ada di desa tersebut, tapi bisa perempuan yang paling cantik di desa. Baik. Yang nomor 5 ada makna konseptual. Menurut Letts 1976 membagi makna menjadi makna konseptual dan makna asosiatif. Yang dimaksud dengan makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksim terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Jadi makna konseptual sesungguhnya sama saja dengan makna leksikal, makna denotatif, dan makna referensial. Sebagai mana dikutip oleh Sartika 2011, menyimpulkan bahwa makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya atau referensinya dan tidak dikaitkan dengan asosiasi tertentu. Karena itu, makna konseptual pada prinsipnya sama dengan makna referensi, makna leksikal ataupun makna denotatif. Contohnya adalah kursi, yaitu diartikan sebagai benda yang digunakan untuk duduk yang memiliki kaki 4 sebagai penyeimbang. Contoh lainnya adalah bunga, tumbuhan yang bermekaran dan sangat cantik. Yang keenam ada makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksim atau kata terkenang dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Menurut Cher 1995 halaman 72, makna asosiatif adalah simbol umum yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan konsep lain yang memiliki kesamaan dengan esensias, kondisi atau fitur yang ada dalam konsep asli kata atau leksim. Makna asosiatif juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk makna inklusif, makna sosial, makna efektif, makna refleksif, makna kolusi. Contohnya yaitu sebuah kata amplop
memiliki makna konseptual sebagai benda yang dikirimkan untuk pos, namun makna asosiatifnya dapat berarti uang suap. Contoh lainnya adalah kursi, memiliki makna konseptual sebagai benda yang berkaki 4, namun makna asosiatifnya dapat berarti kekuasaan atau jabatan. Dalam semantik, makna asosiatif mengacu pada kualitas atau karakteristik tertentu di luar makna denotatif yang orang bisa berpikir serta dikenal sebagai makna apresiatif dan stilistik. Yang ketujuh ada makna referensial. Makna referensial adalah makna sebuah kata yang secara langsung berhubungan dengan objek, peristiwa, atau hal yang nyata di dunia luar yang ditujukan oleh kata tersebut. Dengan kata lain, makna referensial adalah makna yang secara spesifik merajuk pada sesuatu yang bisa kita lihat, sentuh, alami atau dipahami di dunia nyata. Di luar bahasa itu sendiri, kata-kata dengan makna referensial mengacu pada benda atau fenomena tertentu yang ada dan bisa dikenali oleh semua orang melalui resepsi yang sama. Contohnya yaitu kita menggunakan kata meja atau kursi. Makna referensialnya jelas, yaitu mengacu pada perabotan rumah tangga yang bisa digunakan untuk meletakkan barang atau tempat duduk di kursi. Kedua kata tersebut memiliki referensial konkret yang bisa dikenali oleh siapapun yang memiliki pengalaman dengan benda-benda tersebut. Meja dan kursi adalah contoh objek yang nyata yang disebutkan secara langsung oleh kata-kata lain. Dan itulah yang dimaksud dengan makna referensial. Kata tersebut tidak hanya memiliki arti berdasarkan bahasa, tetapi juga menunjuk pada objek yang ada di dunia nyata. Sebagai contoh lain, kata hujan memiliki makna referensial karena langsung merajuk pada peristiwa alam di mana air jatuh dari langit dalam bentuk tetesan. Demikian pula kata berlari memiliki makna referensial secara menggambarkan proses atau tindakan seseorang bergerak cepat dengan kaki. Yang kedelapan, yang terakhir ada makna non-referensial. Makna non-referensial merupakan kebalikan dari makna referensial, di mana kata-kata atau kalimat dalam makna non-referensial ini tidak merajuk langsung kepada objek, benda atau peristiwa nyata di dunia luar. Kata-kata dalam kategori non-referensial biasanya ditemukan dalam kelas kata tugas seperti proposisi, kata depan, dan konjungsi, kata penghubung. Kata ini seperti di, ke, dan, atau, tetapi. Tidak seperti referensi konkret. Artinya, mereka tidak merajuk pada sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh di dunia nyata. Berbeda dengan kata-kata seperti meja atau kursi yang memiliki makna referensial karena merajuk pada objek fisik. Karena tidak memiliki referensial langsung, banyak orang bertanggapan bahwa kata-kata tersebut tidak memiliki makna. Namun sebenarnya kata-kata tugas ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kalimat, yaitu sebagai penghubung atau petunjuk hubungan antar kata-kata lain. Karena kata-kata tugas tidak merajuk pada objek tertentu, mereka seringkali dianggap hanya menjalankan fungsi tata bahasa atau tugas tertentu dalam kalimat. Inilah sebabnya mereka sering disebut sebagai kata fungsi atau kata tugas. Meskipun begitu, kata-kata ini tetap memiliki makna, hanya saja maknanya tidak terkait dengan referensi fisik. Makna non-referensial tetap eksis dalam bentuk peran atau hubungan yang diciptakan kata-kata tersebut dalam kalimat, membantu untuk membentuk struktur dan memperjelas hubungan atau unsur dalam bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.